staf advokat atau pengacara atau penasihat hukum dari kantor advokat atau pengacara di Joko Rimanto SHMAIL dan alamat kantor di Jalan Haryani 2 Arteri Stadio Komplek Ruko Komando Atidu Kabupaten Pulau Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2020 yang telah terdapat di Pemikiran Peradilan Negeri Bengkayang pada tanggal 9 September 2020 dengan register nomor 84 dari SK dari 2020 Uraian secara jumlah membuat jelas yang lengkap mengenai perkara pidana yang saya dakwakan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan substansi dari pasal 156 ayat 1 KUHP, setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum, selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang menyangkut atas 3 hal, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai salah satu atau ketiga macam keberatan atau eksepsi sekaligus, asalkan ada dasar hukum dan relevansinya dengan surat dakwaan. Karena apabila keberatan atau eksepsi tidak memiliki dasar hukum atau tidak relevan dengan surat dakwaan, maka keberatan atau eksepsi tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 140 ayat 1 KUHP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan yang dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. M. Yahya Arahat, sarjana hukum. Dalam penuntut umum dan identitas terdakwa yang terdapat di dalam surat dakwaan merupakan syarat formil dari suatu surat dakwaan. Dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana di dalam surat dakwaan merupakan syarat material dari suatu surat dakwaan. Menimbang bahwa penyebutan waktu terjadinya tindak pidana atau temporality adalah penting karena berkaitan erat dengan 1. Asas legalitas, yaitu apakah terhadap suatu tindak pidana ada ketentuan hukum yang mengaturnya. 2. Apakah ada perubahan peraturan hukum setelah tindak pidana dilakukan. 3. Apakah terdakwa termasuk residivis. 4. Penyebutan waktu penting bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya di dalam waktu tersebut tidak berada di tempat kejadian sehingga terdakwa tidak tahu mengenai apa yang didakwakan. 5. Apakah suatu tindak pidana telah leluasa? 6. Apakah terdakwa sudah dewasa atau belum pada saat melakukan tindak pidana? Hal ini penting guna menentukan hukum acara yang akan digunakan nantinya. 7. Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana tertentu. 8. Untuk menentukan keadaan yang bersifat memberatkan pidana. 9. Bagi seseorang yang tidak terus-menerus gila, apakah ia pada waktu melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan gila atau tidak. 10. Atas suatu pengaduan atau menarik pengaduan suatu tindak pidana aduan. Menimbang bahwa penyebutan tempat terjadinya tindak pidana adalah penting karena berkaitan erat dengan 1. Kompetensi relatif dari pengadilan negeri yang berhak mengadili suatu tindak pidana. 4. Apakah suatu tindak pidana dilakukan di muka umum atau tidak. Menimbang bahwa karena surat dakwaan memiliki peran yang penting sebagai dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan, maka surat dakwaan harus disusun oleh penuntut umum dengan cermat, jelas dan lengkap. Terdakwa di dalam eksepsinya secara panjang lebar itu ternyata telah masuk pada materi perkara dan tidak semestinya masuk dalam materi eksepsi atau keberatan. Maka majelis hakim tidak akan menanggapi lebih jauh karena sebenarnya bukanlah saat yang tepat
untuk disampaikan dalam eksepsi atau keberatan. Karena untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana atau perbuatan perdata akan menjadi bahan pembuktian pada tahap pembuktian di persidangan. Sehingga dengan demikian eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Yaitu jaksa penuntut umum keliru dalam memutuskan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Atau dapat pula dikatakan sebagai dakwaan tidak cermat atau tidak sesuai dengan fakta. Majelis mempertimbangkan sebagaimana menurut jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat dakwaan dapat dikualifikasi sebagai dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obscure apabila satu penguraian tindak pidana dalam surat dakwaan tercampur unsur-unsur dari pasal tindak pidana perlainan. Misalnya dalam penguraian tindak pidana penipuan X pasal 378 KUHP yaitu dengan perkataan bohong tercampur unsur pemerasan. X pasal 368 KUHP yaitu unsur dengan memukul memaksa orang. Junto putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1995 nomor 71 kasasi /KR /1998. Bahwa surat dakwaan tidak memuat lain tentang ketentuan material dari para terdakwa yang merinci bagaimana caranya terdakwa atau mereka melakukan tindak pidana tersebut. Lihat putusan Mahkamah Agung RI nomor 6 tanggal 6 Juni 1985 nomor 808 kasasi /pidana /1984. Jika surat dakwaan tidak diputuskan secara lengkap, di mana salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak disebutkan dalam surat dakwaan, misalnya dalam surat dakwaan mengenai pasal 263 KUHP tidak disebutkan salah satu unsur pasal tersebut, yaitu hal mempergunakan surat itu tidak dapat mendatangkan kerugian. Lihat putusan Mahkamah Agung RI nomor 33/MIL/1985. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca secara teliti dan seksama surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-26-BKY-POH titik 2/08/2020 tanggal 1 September 2020 tersebut tersusun berdasarkan hasil penyidikan dari Kepolisian Resor Bengkayang. Menurut majelis tidak menemukan hal seperti dimaksud di atas yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143(2) PKUHP, sehingga terhadap alasan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan dalam keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang merupakan satu kesatuan dengan materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa, majelis hakim berpendapat lampiran tersebut tidak seharusnya diajukan dalam materi eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa, yang mana hal tersebut justru telah memasuki pokok perkara dan dapat menjadi bahan pembuktian pada tahap pembuktian di persidangan. Maka terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam materi eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak akan menanggapi lebih jauh, sehingga dengan demikian eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara keseluruhan eksepsi itu atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan ditolak, dan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 dan huruf PKUHP, sehingga surat dakwaan dari jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM-26-BKY-0H-2-08-2020 tanggal 1 September 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 September 2020 dapat dijadikan pedoman sebagai dasar untuk pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Petrus S.A. S.H. anak sibuk almarhum. Menimbang bahwa oleh karena alasan kesaksian atau keberatan penasihat hukum tersebut dinyatakan ditolak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini harus diperintahkan untuk dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara akan ditangguhkan sampai putusan akhir. 153 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Dua, menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM garis datar 26 garis miring BKY garis miring
8/2020 tertanggal 1 Desember 2020 yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 9 September 2020 adalah memenuhi syarat. Karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 115/CP-B/2020 sebagai anggota yang ditunjuk berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 115/CP-B/2020/KMPK tanggal 3 September 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Pendensus Kami Esma, Panitra Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Biar Teksul Cigading Esma untuk umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan di hadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukum. Demikian telah dibacakan putusan selah terhadap perbuatan dari penasihat hukum terdakwa. Jadi putusan ini tidak menentukan terdakwa ini bersalah atau tidak. Ini cuma mengenai formalitas dakwaan. Jadi menurut majelis hakim, formalitas dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perkara ini patut untuk dilanjutkan dengan acara pengadilan. Namun dengan asas praduga tidak bersalah, sebelum majelis hakim memutus perkara, terdakwa belum dinyatakan bersalah. Itu intinya, ya. Perlu dipahami. Jangan ada pemikiran terdakwa di sidang sudah dinyatakan bersalah. Tidak. Tapi kok ditahan? Jadi gini, kalau penahanan itu sudah mengatur, ya. Ada undang-undang yang mengatur mengenai penahanan seorang terdakwa. Tahanan kota kan bisa. Jadi sebentar ya, pengunjung tidak diberikan berbicara. Ya, di sini kami sampaikan persidangan akan dilangsungkan secara terang. Silakan, ya, silakan dilihat, ditonton, diamati. Jadi kami di sini tidak bisa diintervensi, ya. Siapapun tidak bisa. Mau dari terdakwa, dari penasihat hukum, atau dari siapapun itu. Jadi silakan diikuti persidangan ini. Kita akan transparan, kita akan melihat semua bukti yang akan diajukan di persidangan yang akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memenuhi, maka kami tidak akan takut untuk membebaskan terdakwa. Tetapi apabila bukti yang diajukan terbukti saudara terdakwa melakukan perbuatan pidana, kami juga akan menghukum terdakwa karena terdakwa telah membuat suatu tindak pidana. Dengan adil, Pak. Harus adil. Protokol kesehatan diperhatikan seperti itu. Ya, baik. Kami harap terdakwa ditolak, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembuktian, ya, mendengarkan keterangan saksi. Ya, untuk itu kepada penuntut umum, untuk saksinya sudah bisa hadir. Masa saksinya di luar negeri sudah bisa keluar. Akan di hari Senin, tanggal 28 September 2020, ya, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, ya. Jadi ini bacakan kepada hormat yang mulia Ketua Hakim dalam perkara nomor 115 PB / 2020 PN PEK. Yang hormat, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara nomor 115/PB/2020 PN PEK untuk bersedia mengajukan saksi
yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Adapun maksud kami selaku penasihat hukum tertulis SH adalah agar dapat memberikan keterangan akan lebih efektif, terutama dalam menggali keterangan saksi yang berkaitan dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Demikianlah formulir yang disampaikan atas kesediaan yang mulia Ketua Majelis Hakim yang mengabulkan formulir ini. Kami ucapkan terima kasih. Harus digabungkan dulu. Lihat nanti persidangannya di tanggal 28 hari Senin ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Saksi nama hadir. Ya. Ya. Dengan demikian sampai kalau yang tapi kayak dulu makan